Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang berbahagia, yang saya cintai, saya banggakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Bahwa dunia atau keadaan atau bukan dunia keadaan, bahwa sebuah ikatan perkawinan itu adalah sebuah ikatan yang antara orang laki-laki dan perempuan itu yang menjadi sesuatu momen yang besar itu ya, momen yang besar. Kalau di momen yang besar, momen yang dinanti-nanti, momen yang diharapkan, momen yang sakral itu kan, momen yang heboh meriah gitu kan. Makanya juga kadang ada pernikahan perkawinan itu yang biayanya sampai miliaran rupiah gitu kan. Ya itu bagi yang punya duit gitu. Kalau bagi yang nggak punya duit ya cukup aja datang ke kantor urusan agama itu kan, bawa saksi 2 tetangga itu kan, cukup 6 orang selesai. Biayanya 600.000 beres, nggak pakai miliar ya. Tapi juga ada yang kalau di kampung-kampung itu sampai 3 hari itu kan, buat taruh kenduri, kemudian nanti posisinya ada banyak tamu, ada hiburannya, ada pengajiannya, itu kan penduanya besar satu halaman itu, tanaman-tanaman 2 halaman dihabiskan itu untuk pasang tenda. Itu karena apa? Karena sebuah penghargaan pada nilai-nilai perkawinan. Nah, dan perkawinan itu dokumennya itu harus teliti itu ya, harus teliti itu, ngirimnya ada N1, N2, N3, N4, ada izin orang tua dari rumah ke Pak Dukuh, ke kelurahan nanti ke kecamatan nanti ke puskesmas itu suntik TT anti tetanus itu, kemudian baru ke KUA, baru ditentukan harinya. Baru nanti petugas pencatat perkawinannya yang datang ke rumah atau mempelainya beserta keluarganya yang mengiringi yang datang ke KUA atau tertib administrasi. Nah, apa sih kaitan dengan pasal yang akan kita bahas, yaitu pasal 539 KUHP baru. Berbunyi demikian. Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang padahal mengetahui bahwa perkawinan yang ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan. Nah, di sini mengatur pejabat yang berwenang. Jadi harus pejabat yang berwenang. Jadi memang pejabat benar ini. Misalnya pejabat yang melangsungkan perkawinan ini bisa jadi dari kantor urusan agama, bisa jadi pencatatan dari dinas kependudukan untuk yang non agama Islam, yang di luar agama Islam. Nah, ini sebetulnya sudah tahu bahwa ada si A sama si B ini kan. Si A sama si B ini mau nikah, mau kawin di KUA. Nah, ini kepala KUA-nya sebetulnya tahu kalau si A itu ada istri sebelum pernikahan ini. Nah, kalau ada istri yang lain dan akan menikahkan B, kan harus memenuhi persyaratan. Harus memenuhi persyaratan ini. Contohnya, memang harus ada izin dari istri yang pertama untuk poligami, menikah lagi dengan istri yang kedua. Izinnya itu kan juga harus ada semacam sebuah persidangan itu. Tidak hanya asal izin saja, tidak, harus memenuhi mekanisme tertentu. Sehingga apa? Secara hukum maka kalau ini mau menikah yang kedua dan administrasi perizinan dari istri yang pertama itu tidak ada, maka pernikahan yang kedua ini pernikahan yang pertama itu sebagai penghalang si A menikah dengan B. Karena administrasi perizinan dari izin poligami secara singkatnya dari yang pertama itu tidak ada, maka pejabat yang berwenang ini, kepala KUA ini tidak bisa melakukan pernikahan antara A dengan si B ini. Karena apa?
perkawinan yang ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah baginya. Jadi pernikahan si A dengan si C itu masih sebagai penghalang pernikahannya si A dengan si B. Lah ini kalau pejabat yang berwenang itu tahu kondisinya seperti itu, kok tetap melakukan pernikahan antara si A dengan si B ini, tidak mempedulikan bahwa dia punya istri yang terdahulu, ini pejabat yang berwenang inilah yang dihukum. Hukumannya berapa? 4 tahun 6 bulan. Jadi tidak sembarangan, makanya kadang diteliti betul dokumen-dokumennya. Dokumennya diteliti betul. Oh ini si A jenis kelamin laki-laki, terus si B jenis kelamin perempuan, harus dinyatakan betul perempuan. Nah itu kemarin kan ada yang perempuan nikah dengan perempuan, itu pasti ada proses yang tidak teliti, sehingga yang datang bisa jadi perempuan dengan perempuan yang nyamar sebagai laki-laki. Kan ada kan kejadian seperti itu, pasti ada yang tidak teliti, asal percaya begitu saja gitu kan. Terus dokumennya gimana ini kan? Pasti ada dokumen-dokumen syarat-syarat yang untuk bisa ketahuan itu oleh pejabat yang berwenang itu kan. Namun itu berbeda persoalan. Bukan ini, kalau ini adalah si A akan menikahi si B, tapi si A ini punya istri dan izin poligaminya belum turun, katakanlah seperti itu. Maka tidak bisa sebab ada halangan untuk menikah lagi dengan si B. Apakah boleh? Berarti nggak boleh dong memiliki suami, memiliki istri lebih dari satu. Boleh dalam hal-hal tertentu yang memenuhi persyaratan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan itu boleh. Boleh, tapi prosesnya itu harus, perizinannya itu harus jelas. Tidak hanya asal mau aja itu kan nambah satu lagi. Jadi banyak, enggak seperti itu. Boleh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu mengizinkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu, tapi proses persyaratannya itu harus ada. Yang kedua, pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, halangan yang sah selain dari apa? Dari hal yang tadi. Kalau tadi kan halangannya sebuah perkawinan terdahulu. Nah, kalau yang di ayat 2 ini adalah pejabat yang berwenang ini melangsungkan perkawinan seseorang padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Apa itu sih? Apa itu sih halangan yang sah selain pada ayat 1? Kalau ayat 1 itu kan perkawinan yang terdahulu. Berarti selain perkawinan yang terdahulu. Contohnya apa sih ya? Kalau ini kan menjadi pertanyaan, apa itu halangan yang sah selain itu kan gitu. Banyak. Karena apa? Sebuah perkawinan menurut saya ini ya, setahu saya di agama apapun itu pasti harus memiliki persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun sesuai dengan agamanya. Karena kan pernikahan yang sah itu kan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan kan oleh petugas pencatat perkawinan, itu sah secara hukum. Nah, kalau di dalam posisi yang syarat-syaratnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan itu tidak lengkap, tidak ada, ya dan itu tetap dilakukan. Nah, ini yang dimaksud ini. Contoh, mau melakukan pernikahan, kemudian mempelainya dari jauh, dari kota yang jauh, kemudian dia hanya datang orang saja, orang-orang aja, Pak, saya mau minta di sini, ini keluarganya si mempelai perempuan juga sudah oke. Itu nggak boleh. Berarti ada syaratnya, kan? Misalnya ada laki-laki yang misalnya dari Makassar misalnya, kemudian datang ke Jogja mau menikah dengan
dengan perempuan atau cewek di Jogja, asli Jogja ini dan menikahnya di Jogja, itu harus ada dokumen dari sana yang dibawa untuk menyertai si pihak calon mempelai laki-laki ini. Ada suratnya, namanya surat numpang nikah yang terkondisikan. Oh, berarti benar ini warga dari Makassar mau mendapatkan istri dari Jogja, kemudian numpang nikah di Jogja. Harus ada dokumennya. Jadi persyaratannya selain surat pengantar, ada dokumen numpang nikahnya, N1, N2, N3, N4 lengkap. Nah ini kalau sampai terjadi tidak ada dokumen itu berarti menghalangi pernikahannya. Selain dari yang ayat 1 tadi, nggak ada dokumennya, hanya orang tok datang begini jonggros langsung saya nikahkan. Wait, ini yang dimaksud ini enak sekali kalau begitu. Kalau boleh begitu ya pindah sana jonggros lagi saya nikahkan, kota lain buat jonggros lagi saya nikahkan. Bolak-balik nikahnya enak sekali dia itu, pergi tanpa pesan. Enak. Maka harus tertib administrasi. Jadi salah satu hal penghalang lain selain dari ayat 1 itu adalah tertibnya administrasi, tertibnya dokumen yang menyertai mempelai, baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki. Walaupun yang saya contohkan tadi adalah mempelai laki-laki. Nah ini sudah tahu tidak lengkap, mestinya tidak bisa dilaksanakan. Pejabat ini menggampangkan. Nah, udahlah dinikahkan saja. Udah saling cinta mencintai kok. Itu umat Tuhan kalau kita menghambat pada saat mau tidak boleh umat Tuhan itu dihambat tentang hubungan cintanya misalnya gitu kan. Wah, nah ini kepala lembaga pernikahannya kalau misalnya seperti ini, misalnya sebagai contoh itu kepala KUA-nya masuk kui 5 tahun itu. Maka maaf saya sampai terbatuk-batuk ketawa ini. Maka ada ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Maka dari itu rekan-rekan SHMH kalau yang akan melakukan pernikahan harus dilakukan persyaratan harus dilakukan kelengkapan persyaratan administrasinya, berkomunikasi juga dengan lembaga pejabat KUA. Jangan nanti kalau tidak tertib, pejabat KUA-nya tidak mau menikahkan alasan administrasi marah-marah karena undangan sudah tersebar, hari H sudah jelas, udah mau perayaan. Tapi kalau memang faktanya administrasinya sesuai peraturan perundang-undangan belum lengkap, dipaksakan ya malah menjerumuskan kepala KUA ini. Menjerumuskan kenapa? Kalau dipaksakan dia diancam pidana 5 tahun. Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Halangan yang sah ini yang menurut syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan. Itu tadi, administrasi perkawinannya tidak ada, hanya orang tok tetap dinikahkan. Nah ini 5 tahun. Tapi giliran tidak lengkap, kepala KUA-nya nggak mau menikahkan, marah-marah. Ya, maka dari itu channel SHMH ini untuk membahas pasal 539 ini juga memberikan edukasi, mengingatkan kembali kepada semua pihak, baik mempelai maupun pejabat yang akan melangsungkan pernikahan. Harus tertib administrasi, harus teliti juga. Jangan sampai tidak ada kesesuaian antara mempelai dan administrasinya karena ada ancaman pidana. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-335 membahas pasal 539 KUHP baru. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya katakan, apabila salah yang saya ucapkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kemudian terima kasih dan tontonlah video SHMH agar bisa paham KUHP baru, serta nyalakan notifikasi untuk update video-video selanjutnya. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.